Teman sebelah kanan saling berhadapan dengan satu. Nah, berhadapan dengan satu dulu. Caranya begini kan, sebelah kanan. Teman yang sebelah kanan tangannya disatukan. Teman yang sebelah kiri tangannya dibuka.
Di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan apa? Apa dia jawab? Samudra Hindia. Mengapa provinsi kita itu memiliki batas-batas tertentu dengan wilayah provinsi lain? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa provinsi kita memiliki batas wilayah dengan provinsi lain? Karena dia tahu, dia tahu. Untuk menegaskan administrasi pemerintahan, mengelola pengelolaan wilayah serta menandai jurisdiksi hukum. Sudah paham? Kita akan belajar mengenai lingkup wilayah daratan berdasarkan data Badan Pusat Statistik dengan jumlah pulau seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2021 itu ada berapa? Ya keras? Ya, 16.766 pulau dan 5 diantaranya itu ada pulau mana saja? Lima diantaranya itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, wilayah Indonesia ini memiliki luas daratan seluruh pulau kurang lebih 2.28.087 km persegi, yaitu 25% dari luas keseluruhan wilayah di Indonesia. Dengan panjang pantainya kurang lebih berapa? Kalau jawab yang keras gak apa-apa, bersama. Berapa? Kurang lebih 81.000 km dan berada pada batas astronomi. Ada yang bisa baca ini? 6 derajat lintang utara, itu lintang utara, sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 bujur timur. Selain wilayah daratan, negara kita juga punya wilayah perairan. Wilayah perairan itu terdiri dari wilayah perairan pedalaman, kepulauan, dan teritorial. Perairan pedalaman ini merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darurat dari pangkal air terendah dari garis pantai di Indonesia. Sedangkan perairan kepulauan ini semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari pulau di Indonesia. Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga memiliki laut teritorial, di mana wilayah
yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial ini diukur. Selain itu ada apa lagi? Zona ekonomi eksklusif yang merupakan suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan dengan batas terluarnya berapa? 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial itu diukur. Selain itu di wilayah perairan ada apa lagi? Landasan kontinen, yaitu suatu negara yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial negara hingga jarak 200 mil. Menurut data kewilayahan Indonesia, Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia itu berapa? Ada yang bisa baca? 3 juta? Yang keras? Yang keras? Ada berapa itu? 3 juta? 3.110.000 kilometer persegi. Luas laut teritorial Indonesia 290.000 kilometer dan luas zona tambahan keseluruhan ada 270 kilometer persegi. Sedangkan luas landas kontinen Indonesia itu ada berapa keseluruhannya? 2.800.000 kilometer persegi. Nah, jadi total perairan di Indonesia itu ada luas total perairan Indonesia itu ada 6.400.000 kilometer persegi. Dan luas SKRI dari darat dan perairan adalah 8.300.000 kilometer persegi. Dengan panjang garis pantai Indonesia adalah berapa? Yang berapa? Tadi mau tanya cuma gak enak. Panjang garis pantainya ada berapa? Mas yang berapa? Itu yang berbahasa. Panjang garis pantainya ada berapa? 108.000 kilometer.
di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada aku yang tanya. Sudah paham semua ya berarti? Kalau sudah paham semua, nggak ada yang tanya, nanti kalau diberi tugas berarti kalian sudah siap semua dan sudah tahu ya. Tugasnya kalian membuat kelompok. Ini satu kelas ada berapa? 29 masuk semua. Pokoknya mau dipilihin apa milih sendiri? Tapi nggak oleh bolong-bolongan. Pilihkan saja. Berhitung.
videonya nanti kalian cari solusi apa yang bisa menyelesaikan konflik ini. Kira-kira apa? Warga yang tidak puas menangkap patok tersebut, sementara warga yang terkena tembakan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit umum Cafe Keva Menang, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bupati Timur Tengah Utara, Valentinus Tewo, saat dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan kejadian ini dan menceritakan bahwa ada sebanyak 15 keluarga atau kepala keluarga di desa Imbate Tetelu yang berbatasan langsung dengan Indonesia di Timor Leste. Ke-15 kakak ini menolak pemasangan patok pada Senin pagi oleh pemerintah Timor Leste. Warga menolak patok batas tersebut karena bukan di jalur netral tetapi merupakan yang juga dirugikan wilayah Indonesia di desa. Menyampaikan persoalan penolakan masyarakat di Bate ini terkait dengan 15 warga 15 kakak yang masuk dalam wilayah Timor Leste ini, sehingga beberapa tahun kemarin sambil menunggu penyelesaian kita berposisi di bawah untuk jaga kondisi ini tetap kondusif. Cuma masalahnya tadi pagi sesuai dengan rapat dengan pihak UPS kepolisian atas di Timor Leste dengan pihak Indonesia, kita sudah sepakat bahwa untuk peletakan batas itu jangan di titik yang lagi bermasalah, yaitu Imbate ini. Kalau mau pasang di titik yang tidak bermasalah, karena titik yang bermasalah ini lagi menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metrotik Extend sekarang. Sudah ya? Sudah paham videonya? Belum? Belum mau mana sekali lagi? Sudah apa belum? Belum. Konflik tanah batas negara Indonesia dan Timor Leste, tepatnya di desa Imbate, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan OEU Timor Leste, menyebabkan seorang warga Indonesia tertembak dan diduga oleh aparat Timor Leste. Konflik batas tanah ini terjadi setelah sejumlah warga Indonesia menolak pemasangan patok batas negara oleh Timor Leste. Karena hal ini dinilai patok tersebut masih dalam konflik, bukan di batas netral dan telah masuk wilayah Indonesia. Penolakan warga terkait pemasangan patok batas negara ini menyebabkan seorang warga Indonesia asal desa Imbate bernama Paulus tertembak diduga oleh aparat Timor Leste saat berusaha membubarkan penolakan warga desa. Warga yang tidak puas membakar patok batas tersebut, sementara warga yang terkena tembakan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit umum Cafe Keva Menang, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bupati Timur Tengah Utara, Valentinus Tewo, saat dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan kejadian ini dan menceritakan bahwa ada sebanyak 15 keluarga atau kepala keluarga di desa Imbate Tetelu yang berbatasan langsung dengan opposite di Timor Leste. Ke-15 kakak ini menolak pemasangan patok pada Senin pagi oleh pemerintah Timor Leste. Warga menolak patok batas tersebut karena bukan di jalur netral tetapi merupakan yang juga dirugikan wilayah Indonesia di desa Imbate. Kemarin kami rapat dengan Pemprov Jakarta menyampaikan persoalan penolakan masyarakat di Bate ini terkait dengan 15 warga 15 kakak yang masih dalam wilayah Timor Leste ini, sehingga beberapa tahun kemarin sambil menunggu penyelesaian kita berposisi di bawah untuk jaga kondisi ini tetap kondusif. Cuma masalahnya tadi pagi sesuai dengan rapat dengan pihak UPS kepolisian atas di Timor Leste dengan pihak Indonesia, kita sudah sepakat bahwa untuk
Elemennya nggak boleh aneh-aneh. Harus yang berkaitan dengan pendidikan Lima empat. Berapa menit lagi? Gak apa-apa, pengen duduk atas saya. Kasihan.
Udah dicatat semua? Pak itu sampai rumah. Satu.
Negosiasi berbasis adat dan historis. Dalam penentuan patok, pendekatan hukum formal harus dikombinasikan dengan pendekatan adat warga seringkali memiliki pengalaman data sejak sungai, pohon, hutan yang lebih akurat daripada serta lama. Diplomi
Koordinasi Perbatasan Penguatan Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB Republik Indonesia dan Otoritas Timor Leste untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog bukan pendekatan militer guna menghindari korban jiwa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,
bekerja kelasnya. Yang bekerja tangannya. Oh iya, iya. Yang sudah bisa boleh dimulai mengerjakan tulisnya. Oke. Halo, saya. Nanti di akhir kuis ada namanya. Kalian tulis nama kalian. Nama asli, tidak boleh nama samaran yang aneh-aneh. Kalau bisa nama lengkapnya. Hanya satu kali pengerjaan, nggak boleh dua kali. Soal di situ sudah ditambahkan waktunya 10 menit.
Kalau sudah diingatkan tidak bodoh. Kamu yang salah dia. Kamu salah sih. belum dikerjakan, silakan dikerjakan di rumah. Saya tunggu sampai nanti malam, bisa? Bisa. Oke. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak, doa, baik.